Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berfadillah kepada Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in وإلى جميع من الله والأولياء الله أينما كانوا وإلى جميع المحدثين والمفسرين خصوصا شيخ محمد الطبري وخصوصا الشيخ محمد الشوكاني وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ أحمد بن محمد الشاوي والشيخ محمد بن بشير والشيخ شريف محمد الألوسي والشيخ محمد الأنصاري القرطبي والشيخ إمام النووي الكندني والشيخ إمام علي الشاذلي والشيخ متعالي الشعراوي والشيخ وهب الزهيري والشيخ محمد قريشية والشيخ بشري مشتاق رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شيخنا ومعلمنا وإلى جميع حكمائنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 106. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ما ننسخ lamun iki tulisane wacane bubrah manan sah lamun bubrah mungkin insyaallah kula terangkan manan sah lamun bubrah sapa ingsun min ayatin saking ayat aunun siha utawa ninggal sapa ingsun ha ing ayat Aulun siha utawa ninggal sapa ingsun ha ing ayat nakti mongko nekani sapa ingsun bi khairin kelawan kang luwih bagus minha tinimbang saking ayat au misliha utawa padane ayat alam taklam ana ta ora ngerti sapa sira annallaha ing setuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kuwasa alam ta'lam ana ta ora ngerti sapa sira annallaha ing setuhune Allah iku lahu tetep kagungane Allah mulkus samawati utawi kerajaan ning langit mulkus samawati utawi kerajaan langit wal ardi lan kerajaan bumi wa ma lakum lan ora ono iku kedue sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah min waliyin utawi kang nulungi wala nasyirin lan ora ono kang bela am turiduna ana ta padha karep sapa sira kabeh antas alu ing yen ta padha njaluk sapa sira kabeh rasulakum ing utusan sira kabeh kama suila kaya oleh den suwuni karena suwila kaya oleh den suwuni den jaluk sapa Musa Nabi Musa min qablu saking sadurunge iki waktu waman sapa wong ya dapat dali kan jaluk ganti sapa man ya dapat dali kan jaluk ganti sapa man al-kufra ing kufur bil imani diganti kelawan iman Fakol dolla mongko teman-teman sasar sapa man sawa asaki ing luruse dalan. Kita wae syaripun atus 6 107 108. Nalika ana ayat kang surasane nasakh marang ayat-ayat kang dingin niku basa kuno dhisik maksudnya. Nalika ana ayat kang surasane nasakh marang ayat-ayat kang dhisik kaya umpamane bab kiblat sekali Kanjeng Nabi madhep menyang Baitul Maqdis nuli dimansuh Kanjeng Nabi didhawuhi madhep Ka'bah ana ing Mekah wong-wong Yahudi padha grondal-grondul gremeng wong-wong Yahudi padha grondal-grondul nuli Allah nurunaken ayat kang surasane Allah Ta'ala nasakh ayat utawa tinggal ayat iku cerona paring kang luwih bagus utawa sepadan apa ora padha ngerti yen Allah Ta'ala iku kuwasa sira kabeh ora duwe kekasih lan kang nulungi saliyane Allah Ta'ala apa to sira kabeh padha duwe karep nyuwun marang rasul ira kabeh kaya oleh Bani Israil nyuwun marang Nabi Musa tentune ora sapa bae kang karep
kufur diijoli iman wong mau ateges sasar saking dalan kan jejak. Jadi ayat 106, 107, 108 niki bercerita tentang nasah. Enten istilah nasah, enten istilah mansukh. Sadurunge kula terangaken napa niku nasih, napa niku nasah nggih. Kula cerita tentang asbabun nuzule ayat 100. Asbabun nuzule ayat 106. Dan tafsir Asyawi, dan tafsir Asyawi dan kitab Bugabun Nukul fi Asbabun Nuzul niku diterangkan riwayat saking Ibnu Abi Hatim, saking Torin, saking Ikrimah, saking Ibnu Abbas. Niku Ibnu Abbas dawuh karena rubbama yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu bil laili wa nasyahu bin nahari fa anzalallahu ma nansah ila akhirih. Terus menurut sahabat Ibnu Abbas kadang-kadang ini Obama kadang-kadang Kanjeng Nabi niku wahyu niku turun marang Kanjeng Nabi pas wayahe bengi. Terus pas wayahe siang Kanjeng Nabi niku suwe. Wahyu sing turun niku ngono. Kadang-kadang seperti itu. Jadi diceritakan rubama yanzilu ala Nabi al-wahyu billahi, kadang-kadang wahyu itu turun kepada Nabi ketika malam. Tapi ketika siang Kanjeng Nabi ini suwi. Mungkin mau terangkan. Tafsir Al-Munir, asbabun nuzulnya dan ceritanya. Lek tafsir Al-Munir karang dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku diterangkan qala mufassiruna innal musyrikuna qalu. Terus ulama ahli tafsir niku berkata orang-orang musyrik itu ngomong nang konco-koncone sesama wong musyrik, atarona ila Muhammadin. Awak kan delok Muhammad itu. Tahu si wong musyrik ini. Awak kan delok Muhammad itu. Ya'muru ashabu bi amrin summa yanhahum anhu wa ya'muru bi khilafihi. Muhammad itu memerintahkan marang sahabatnya dengan sebuah perkara. Setelah itu Muhammad mencegahnya, melarang mereka melakukan hal itu. Kemudian Muhammad menyuruh mereka mengerjakan hal yang berbeda. Jadi terus wong musyrik dalam Muhammad itu mari ngomong A, malu gak boleh ngomong A. Mari malah ngomong selain A. Jadi menurut orang-orang musyrik, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak konsisten. Nah, awal kalau ceritakan kalau ayat ini bercerita tentang nasah. Apa itu nasah? Tafsir Asyawi, nasah secara bahasa wa huwa lughatan al-izalatu wa naqlu. Nasah itu adalah al-izalatu, menghilangkan. Wa naqlu bisa juga dikatakan memindah. Jadi biasanya dimaknani dalam bahasa Indonesia, nasakh itu dimaknani menghapus. Jadi, nasakh itu penghapusan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Jadi enten hukum awal, enten hukum terus dinasakh, dihapus dengan hukum yang baru. Mungkin dari saya angel kasih, ayat pikir lagi angel dipahami. Jadi mungkin, kalau jelaskan tadi belajar tadi tepi sedikit. Tafsir Ibnu Katsir niku dijelaskan kata sekarang Kanjeng Nabi Muhammad niku bentuk ajaran agama saking Allah. Niku pun pasti
Nabi Muhammad betul ajaran agama saking Allah. Dan sebelum kanjeng Nabi Muhammad, ini betul ajaran sebelum nabi-nabi yang dulu. Jadi Nabi Muhammad membawa ajaran, nabi-nabi yang dulu juga membawa ajaran-ajaran. Dan ajaran-ajaran nabi-nabi yang dahulu ini dinasah dengan ajaran nabi-nabi yang datang belakangan. Bukan berarti ajaran nabi-nabi yang salah, betul. Bukan berarti ajaran nabi-nabi yang boten sempurna, betul. Tapi ajaran-ajaran nabi yang dulu itu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat saat itu. Nah, enten nabi yang datang kemudian mengganti atau membatalkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang baru itu tidak mengurangi nilai yang lama, hanya saja yang baru ini lebih baik bagi masyarakat baru atau paling tidak sama dari segi nilainya dengan yang lama. Makanya teng ayat ini dikatakan, teng ayat 106 dikatakan bi khairin minha aw misliha. Jadi sesuatu yang baru itu datang itu sama bagusnya, bahkan lebih baik. Jadi nanti lebih bagus daripada sesuatu yang lama, atau misliha, atau paling tidak sebanding, paling tidak sebanding. Tafsir Ibnu Katsir ini pun diceritakan biyen dulu zaman Nabi Adam itu masih diperbolehkan nikah antara anak kali anaknya. Syariat belum melarang itu. Jadi ketika Nabi Adam diutus, terus gak ada Yugo dia rapi podo anaknya. Akan ini pun kalau terangkan Qabil rapi ambek adik Habil rapi ambek adik Qabil. Itu tidak dilarang saat itu. Tapi ketika manusia pun kata populasi masyarakat semakin berkembang, akhirnya pernikahan sesama saudara akhirnya diharamkan. Tapi ketika zaman Nabi Adam asal bukan berarti zaman Nabi Adam syariatnya salah, bukan. Memang sesuai dengan perkembangan saat itu. Pada saat itu diriwayatkan manusia dari kata ya boleh rapi dekat podo karo dulu. Jadi ketika Nabi Adam sampun populasi masyarakat sudah banyak, pernikahan sesama saudara diharamkan dan itu bertahan sampai sekarang. Bukan berarti zaman Nabi Adam salah, betul. Zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh niku mantun selamat dan umatnya selamat dari kapal, itu ketika turun dari kapal, ini panganan kan menipis, panganan stok makanan menipis, banjir besar terjadi selama berpuluh-puluh hari, stok makanan tipis. Akhirnya segala hewan, semua hewan daging ini merasa dimakan oleh umat Nabi Nuh. Ini tentang Syekh Ibnu Katsir. Ketika sampun pun kembali normal, akhirnya sebagian hewan dihalalkan, sebagian hewan diharamkan, dan itu bertahan sampai sekarang. Bukan berarti zaman Nabi Nuh saat itu oleh makan semua daging hewan salah, tidak, tapi disesuaikan dengan perkembangan zaman saat itu. Jangan ukuran zaman syariat zaman Nabi Yakub. Zaman Nabi Yakub niku tiyang jaler, niku angsal rabi ambek wong wedok loro, sing statusnya wong wedok loro itu kakak beradik. Jadi zaman Nabi Yakub itu seorang laki-laki boleh menikah kandung. Tapi saat mantunya Nabi Musa diutus, saat mantunya Nabi Musa ngomong Taurat, maka perkawinan nopo sing langsung gandeng adik kakak itu dilarang, dan itu bertahan sampai sekarang. Jadi
Semua ayat-ayat itu, syariat-syariat nabi-nabi yang dulu itu dinasakh dengan kedatangan nabi-nabi yang baru. Bukan berarti ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang dulu salah. Bukan seperti itu. Nah, Quran wonten yang menasakh antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jawabnya wonten. Jadi tidak hanya nabi yang dulu dengan nabi yang datang belakangan boten, tapi tenggone ayat Al-Qur'an enten sing ayat sing sampun dinasakh, sing sampun dihapus diganti dengan ayat yang baru. Contohnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 240 mriku diterangkan bilih wong wedok niku lek ditinggal bojone sedo. Ketika ada istri ditinggal oleh suaminya meninggal, surah Al-Baqarah ayat 240 itu masa iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu 1 tahun. Jadi jenengan saya buka surah Al-Baqarah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Selama 1 tahun tidak boleh keluar. Bos nonton begini menapa lek wong wedok ngoten niku. Musuh. Napa nakal lek terwatur lho nakal. Musuh napa itu kono ngoten. Ya, musuh pikiran pokok boten asal medal, boten asal paes. Dan itu dilakukan selama 1 tahun. Tapi ayat tersebut sudah dinasakh oleh ayat yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 234 sing jelasno iddahe wong wedok lek sing ditinggal mati karo bojone dadi 4 bulan 10 hari. Kan surah Al-Baqarah ayat 234 mriku Gusti Allah ngendika walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Wong itu ditinggal bojone mati, simpanan mati, masa iddahnya dirubah menjadi 4 bulan 10 hari. Apakah ayat yang dinasakh itu mangsara? Boten. Memang mungkin ada keterangan di Gusti Allah kuasa. Begitu juga tentang mriki tentang tafsir Al-Ibris diceritakan tentang perpindahan kiblat. Lek sing nate umroh nate haji biasanya dijak ke masjid kiblaten ketika teng Madinah. Niku Kanjeng Nabi ketika teng Madinah niku selama 17 bulan Kanjeng Nabi itu diperintahkan kiblat itu pindah ke Baitul Maqdis. Tapi setelah 17 bulan Allah memerintahkan ketika tengah-tengah sholat Gusti Allah maringi wahyu marang Nabi Muhammad ketika sholat akhirnya pindah kiblat. Jadi datang Madinah itu lek ngatur sama ngatur bundi lek sembahyang ngatur kiblat tapi ngatur arah dia arah zaman kalau bingung ya zamannya. Lek nang orang Madinah itu ngatur kidul. Itu. Dan nanti kita ngatur mulon, sebelum ngatur kiblat. Tapi lek nang Madinah itu ngatur kidul. Aduh. Bingung ya, bingung. Dia ngatur kidul. Ing nate haji nate umroh bingung nang Madinah iki ngatur endi, ngatur kidul ini. Dia ketika di Madinah itu selama 17 bulan Kanjeng Nabi itu madhep. Karena Baitul Maqdis berada di utara Madinah. Ketika tengah-tengah sholat Allah memberi wahyu sehingga berubah arahnya ke masjid kiblaten, akhirnya ngatur Ka'bah selama 17 lamanya. Apakah perintah Allah ngatur Baitul Maqdis? Memang dinasakh. Begitu juga dengan masalah khamr. Biyen ketika Islam Tasyik pertama kali turun ke Mekah, yang Arab itu tidak bisa lepas dengan khamr. Penggaweane ngombe terus. Memang masyarakat jahiliyah.
Nang sekitar Ka'bah itu Ka'bah saiki biyen ketika Islam kasih nembe teng Mekah itu teng sekitar Ka'bah itu dikelilingi berhala. Bahkan teng jero Ka'bah itu dijadikan apa nggih? Ngundi nasib Azram mengundi nasib enten juru Ka'bah si bagian ngerangali teng jero Ka'bah dulu ketika Islam baru berada di Mekah. Dan ketika Islam masih pertama kali teng Mekah di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, ngombe itu betul rokok. Jadi karena belum bisa lepas dari minuman keras, colong saniki lek sing memiliki enten sing ahli hisab, ahli rokok, ahli rokokan. Ini gak bisa lepas teko rokok. Wis mari ngopi ya, ono kopi ya kudu ono rokok. Mari makan ya kudu rokokan. Nang jedeg ya kudu rokokan. Nek wis ahli hisab tenan lho ya. Tidak bisa lepas dari rokok. Begitu juga orang Arab ketika itu tidak bisa lepas dari khamr. Akhirnya kali Gusti Allah minum itu boleh, masih diperbolehkan. Jangan tinggal di surah An-Nahl ayat 9 itu, wa min samaratin nakhil wal a'nasi tattakhiduna minhu syakran wa rizqan hasanan. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dari rezeki yang baik. Jadi ngombe awalnya itu masih diperbolehkan oleh Allah, masih kan salah. Tapi lambat laun setelah Islam sudah berjalan, minum minuman keras itu baru dilarang ketika menjelang sholat. Jadi sekolah ngombe, tapi kabeh sholat gak oleh sih. Buktinya apa? Kan surah An-Nisa ayat 43, Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wong sing beriman, ojo ide-ide sholat sedangkan kamu dalam keadaan wa antum sukara, kamu dalam keadaan mabuk. Ojo ide-ide sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi setelah ngombe apa-apa awal-awal kedatangan Islam dan Mekah, minum-minuman keras masih diperbolehkan. Setelah itu baru ngombe itu hanya ada 2 waktu. Legal mari subuh ya mari isya. Jadi mari subuh oleh ngombe. Kok sekarang jarak antara subuh dan zuhur cek ado. Tapi zuhur nang asar pendek, asar nang maghrib pendek, maghrib nang isya tambah pendek mana? Mari isya baru oleh ngombe. Seperti itu. Hukum itu tidak langsung plus bertahan. Apakah dia berarti oleh ngombe? Memang hukumnya bertahan. Saat ini Gusti Allah melarang mabuk dalam waktu mendekati sholat. Akhirnya ayat tersebut dinasah oleh ayat yang baru, yaitu surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wong sing beriman, innamal khamru sesungguhnya minuman keras, wal maisiru dan judi, wal ansabu dan berkorban untuk berhala, dari sesajen tempat berhala dalam itu, dan wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Jadi setelah adanya ayat ini, ayat-ayat yang dulu pun dinasah kabeh, wis gak oleh ngombe sama sekali. Dari Roma Irama, walaupun setetes, misalnya di Roma Irama kayak mana, walaupun bukan angsal. Sekolah mau minum atau sebelum melakukan, bukan angsal diminum, itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu adalah perbuatan keji, termasuk amali syaitan. Jadi bukan angsal ngombe. Sesajen ini rame teng gunung pundi ini Semeru nggih. Nek sesajen ini gak oleh, sesajen iki napa nggih?
Yang gak pokok-pokok ojo sampai sing salah kan karena divideokan. Umpama gak ono sing ngerti, jangan buat gak apa-apa. Wong iku video min amal syaitan. Salahnya kan dia videokan dan dia sebar sendiri. Akhirnya ketangkep polisi. Hidup di Indonesia, ini baru sakit. Ya hormati. Maka ini pun kalau bahas masalah toleransi begitu panjang. Jadi itu termasuk corot ayat ini termasuk ansor sesaji itu sesajen wong tiga sinten mas pokok tiga jin lah ini gak apa saja di gua tapi ojo video ojo sebarno bis gua langsung boten masalah bukan berarti gua ngomong tuh ya engko lek ono yang didi kok sampai gua kok didi kan busik boten ngomong cuman tidak apa-apa problem sebis bukan bisa harus dihormati. Maksudnya menghormati kepercayaan orang agama lain. Lanjutan ayat kan lafaz aulun siha, aulun siha ini kan al-iblis dimaknai tinggal, dimaknai kartu. Makanya kita beriman dimaknai ninggal. Kan beberapa tafsir nun siha ini bermakna nasia itu lupa. Jadi lupa maksudnya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu pernah turun tentang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi itu didamel lagi oleh Allah. Didamel lagi Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi supir, didamel supir oleh Allah. Karena riwayat yang lain seperti itu. Jadi manusia ini bermakna rahasia, lupa. Dia itu Al-Quran itu buatan terkumpul tentu satu mushaf seperti ini kan baru di zaman Abu Bakar bahkan zaman Sayyidina Utsman baru bisa banyak. Dia ini bukan boten para sahabat itu ngapain pernah suatu ketika sahabat itu mulai sholat sunnah itu mau surat-surat mau ayat-ayat tentang surat-surat Al-Quran boten kalau pulau sampai sampai mau sholat sunnah mau coba boten. Jadi moco ini ayat-ayat yang panjang, kayak sholat sunnah itu, para sahabat itu. Pernah suatu ketika sahabat itu pas ayat tengah-tengah sholat itu lari, tapi moco ayat ini kok lari, tapi moco ayat ini lari. Terus matur kepada Nabi, kalau bagi mau ayat ini kok sumpah, ayat ini mesti nasah. Jadi ada ayat yang memang dinasah oleh ayat yang lain. Tapi enter ayat yang mana Allah itu damel Kanjeng Nabi dan manusia itu lupa sehingga tidak tercatat tentang Al-Quran. Jadi semua yang tercatat tentang Al-Quran ini, yang tercatat tentang mushaf ini sudah dijaga oleh Allah. Jadi yang sing nunsina yang disengaja dibuat lupa ini lo bukan enter kan Quran ini. Nah, Allah menasah suatu ayat untuk melupakan orang lain dengan ayat-ayat itu. Tujuannya apa? Tujuannya ini nak bi khairin minha au misliha. Tujuannya itu untuk mendatangkan yang lebih baik daripada ayat yang dulu atau semisalnya. Contohnya apa? Ini itu kan iddah. Umpomo iddah yang istri itu tetap setahun. Nopo boten coro damel tiang istri mari ditinggal bojone mati gak oleh menuntut teko omah sampai setahun kan berat dinasah itu untuk lisuhula untuk memudahkan jadi ditinggal bojone mati yo nopo neker boten paes 4 bulan 10 hari. Saniki mawon, wong wedok ditinggal bojone mati, niku gak sabar. Kan tadi pulang iki nggih napa nggih gumbul, kan kiai niku gumbul. Kula cerita, kula bukan sebut jenengi, tapi jenengan pun paham nek kula cerita niki. Enten pejabat niki istri. Dia tahu jadi menteri, saya ini jadi kepala daerah di sebuah daerah, mawon. Ditinggal bojone mati. Ditinggal sing lanang mati.
Lah niku menene niku wis ngantor. Ya wis berusukan teng mriko wis nanggone kono-kono. Niku kiai-kiai niku matur nanggone. Lho, kejabat iki santri lho. Santri. Biyen niku sering diundang ceramah agama ya. Santri iki. Niku kiai niku matur, kula di pas wekdal kumpul kan kiai terus kiai niku cerita ojo metu sik kok kerja nang masih ae kerja nang teko omah lagi iso sik kari telepon bawaan kan bisa sih, gak harus langsung turun dulu wong bojo mari nanti kalau ngeker nanggone omah sik paling tidak 4 bulan 10 hari. Ngoten pejabat yang saya sebut ini kan ngoten, yo tetap kerja, ya betul omah, ya kerja kantor. Padahal seharusnya bisa lah dikerjakan sama wakilnya, wong yang punya wakil. Jadi, terus yang istri sama itu, bukan nopo. Ini tuh kan contoh padahal itu santri, pejabat ini santri. Kirakan alasannya nopo makam, tapi bukan kesal. Jadi ayatnya jelas 4 bulan 10 hari. Atau misal sepadan dengannya. Jadi yang diubah itu bukan yang lebih baik supaya orang itu mudah mengerjakan, tidak, tapi yang ini yang al-misliha, yang sepadan. Sehingga sholat itu diperintahkan oleh Allah 50 waktu. Sudah kita Isra Mi'raj balik 50 jadi 5 kan ngoten. 5 niku sakjane pasti dipomong balik, tapi saja terus no. Jadi Nabi Muhammad balik maneh tak telu bae yo. Boten bisa ngono. Tapi 50 waktu menjadi 5 waktu ganjarane padha napa kurang? Ganjarane padha. Ngerjakno salat 5 waktu nggih. Kalian 50 waktu sing awal perintah seperti itu, itu pahalanya 5 waktu tidak beda dengan 50 waktu. Habis tidak sama. Tapi kalian sok sami mawon. Lah alam ta'lam Allah ala kulli syai'in qadir. Apa awakmu gak ngerti lek Allah niku ganti hukum-hukum seperti itu karena memang Allah niku kuwasa. Jadi jangan nopo tujuannya Allah ini bagaimana Allah kuasa. Alam ta'lam Allah ala kulli syai'in qadir. Lanjutannya ayat alam ta'lam Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 107 niki, khitobnya yang diajak bicara itu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu? Itu yang diajak bicara itu Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya ini ayat 107 ini adalah pengingkaran terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Nasah. Jadi khitab ini marang Kanjeng Nabi, tapi ditujuno marang orang-orang Yahudi sing gak percaya pada Nasah. Jadi tiang-tiang Yahudi itu gak percaya pada Nasah. Sebab apa? Lek wong Yahudi itu percaya Nasah, otomatis ajaran Nabi Musa sudah dinasah oleh Nabi yang datang kemudian, yaitu Nabi Isa dengan membawa Injil. Nabi Isa dengan adanya datangnya Nabi Muhammad, otomatis ajaran Nabi Isa sebagian dinasah oleh ajaran Nabi Muhammad. Tapi yang harus kita tahu, yang harus digarisbawahi, nasah mansukh ini itu hanya persoalan muamalah, persoalan ibadah. Nasah mansukh dalam hal akidah. Jadi masalah akidah bukan enten nasah mansukh. Masalah cerita-cerita nabi-nabi yang dulu, masalah cerita-cerita karena Quran itu juga menceritakan hal-hal yang terjadi di masa lalu, itu tidak ada nasah mansukh. Yang ada adalah nasah mansukh tentang muamalah dan ibadah. Jadi orang Yahudi ini bukan percaya pada nasah mansukh. Dia percaya pada nasah mansukh, otomatis dia akan percaya pada Quran.
dia akan percaya dengan kanjeng Nabi Muhammad, tidak percaya nasihat manusia. Jadi karena dia tidak percaya nasihat manusia, karena dia orang Yahudi itu kan ngerti dan niki pancen benar-benar nanti akhir zaman. Tapi karena dia ini ngomong barangkali karena kedengkian hatinya, benci dengan ayat yang insya Allah kan, karena kedengkian hatinya marah kanjeng Nabi Muhammad, dia tidak menerima nanti akhir zaman itu dari kalangan Arab, bukan dari kalangan sendiri. Akhirnya dia tidak percaya pada nasah mansur. Lanjutannya ayat anturiduna antas alu rasulakum kama subila Musa min qabl wa may yatabaddal kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Anturiduna asbabun nuzulin ayat ini ayat 110 niku diceritakan tafsir Sawi niku asbabun nuzul itu seperti ini. Ibnu Abbas niku ngendika enten wong namanya Rafi' bin Khuwailid dan Wahab bin Zaid niku ngomong marang kanjeng Nabi, ngomong marang Rasul, ya Muhammad, he Muhammad, i'tina bi kitabin tunazzilu alaina minas sama'i naqra'uhu. He Muhammad, niki ngomongin wong loro niki yang kali namanya Rafi' bin Khuwailid dan Wahab bin Zaid niku ngomong nang kanjeng Nabi, he Muhammad, tekakno nang nggone awak dhewe kitab teko langit. Tekakno nanggone awak dhewe kitab teko langit sing iso kita baca. Jadi datangkan kepada kami kitab dari langit yang bisa kami baca. Dan alirkanlah terusannya yang memiliki al-fajjar lana anharan nabtabiuka wa nasdibuka, atau alirkanlah sungai-sungai yang Arab niku daerah kering, atau alirkanlah sungai-sungai itu kepada kami, maka kami akan mengikutimu dan percaya kepadamu. Jadi zaman Nabi Muhammad itu ketika itu enten wong Arab sing kepingin kayak kata memang kepingin kitab itu turun dari langit, kepingin air itu nopo niku terjemah hancur, wis pokok niku lah mengalir, kepingin seperti itulah keinginan umat-umat kanjeng Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad seperti itu podo karo keinginannya umat Bani Israel zaman Nabi Musa. Ayat ini asbabun nuzulnya seperti itu. Ayat ini itu adalah nasihat bagi kaum muslimin supaya ojo ikuti perbuatannya Bani Israel. Sing sana nengane takon ini ku aneh-aneh, takone aneh-aneh terus njaluke sing aneh-aneh. Ojo dadi koyo ngono. Jadi ayat ini tuh nasihat untuk umat muslim, untuk umat muslim di zamannya kanjeng Nabi, di zamannya kanjeng Nabi. Ojo koyo Bani Israil. Bani Israil itu takone, dikei takon maneh, terus njaluke sing aneh-aneh. Salah satu permintaan tentang mriki tentang tafsir Jalalain, tentang tafsir Jalalain sampun dibahas. Mereka meminta melihat Allah secara jahra. Pun diterangkan tentang ayat yang dulu. Jadi permintaan Bani Israil itu salah satunya yang sangat tidak wajar, itu kepingin ningali Allah secara langsung. Objek iman, segala objek iman, rukun iman kan yang keenam. Semua objek iman itu tidak bisa diindra oleh panca indra. Itu adalah hal yang gaib. Ditinggali kalimat kepala. Kiamat, kata di kiamat itu ya Allah. Kodok-kodok di kamar di kodok-kodok itu ya Allah. Semua iman, objek iman itu tidak bisa dijangkau oleh mata kepala, hanya bisa dijangkau oleh mata hati. Tidak bisa dijangkau oleh mata kepala, hanya bisa dijangkau oleh mata hati.
Sopone wong sing percaya objek iman, boten percaya ambek objek iman kecuali bisa melihat dengan mata kepala sendiri, maka berarti mata hatinya telah mati, mata hatinya telah tertutupi, dan itu artinya dia menukar iman dengan kekufuran. Jadi nek pancene Allah boten sak surga gak iso didelok, neraka gak iso didelok. Kalau seseorang, kalau ada orang yang tidak percaya surga, tidak percaya neraka karena dia tidak bisa melihat, maka otomatis dia telah menukar keimanannya dengan kekufurannya. Karena apa? Iman itu hanya bisa dilihat dengan mata hati. Uang boleh menukar iman dengan kekufuran, faqad dhalla sawa as-sabil, maka orang itu benar-benar telah tersesat dari jalan yang lurus. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya iki sing hadir teng mriki gak tahu ketemu Allah tapi percaya Allah. Orang tahu ketemu Kanjeng Nabi, mimpi mawon insyaallah durung tahu mimpi mawon durung tahu. Masih wis tahu ziarah meriko, tapi mungkin dari enten sing mimpi Kanjeng Nabi. Derek tahu mimpi Kanjeng Nabi, percaya kali Kanjeng Nabi. Bahkan enten sing derek dikersakaken ziarah teng Mekah Madinah dipercaya Kanjeng Nabi. Lah mugi-mugi mawon kita sedaya sing boten nate kepanggih Allah, boten nate kepanggih Nabi, sing percaya kali malaikat, percaya kiamat, percaya qadar, mugi-mugi mohon kepercayaan ini, iman seperti ini bisa kita bawa sampai mati, sehingga kita tidak termasuk orang yang tersesat di jalan yang lurus. Mugi-mugi nanti keterangan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ghair. Allahumma yassir lana bil yusra wa janna usra. Allahumma yassir lana wa auladina wa dhurriyyatina wa jama'atina ziyarata Makkah wal Madinah bil hajji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.